Hmm. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Jadi di video kali ini saya akan kembali memberikan sedikit informasi kepada teman-teman sekalian, khususnya ya seputar eh, apa namanya, seputar dunia Froster lah ya. Jadi mungkin informasi ini saya rasa, cukup penting untuk kalian ketahui, supaya ya setidaknya ada tambahan informasi lah bagi teman-teman sekalian. Tapi seperti biasa, ya sebelum kita lanjut ke informasinya, mungkin bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung dan melihat, video ini, mungkin kalian bisa melihat-lihat beranda di channel ini ya, karena ada beberapa video yang sudah di-upload dan siapa tahu ada informasi yang mungkin berguna bagi kalian ya. Kemudian, bagi teman-teman yang ingin memesan VPN seperti biasa kalian bisa hubungi saya lewat, lewat Telegram, dan bagi kalian yang ingin bergabung di channel Telegram juga saya persilakan, linknya sudah saya simpan di bagian deskripsi. Oke, mmm, saya rasa seperti itu ya, seperti biasa ya, itu sebagai pembukaan. Mari kita langsung ke informasinya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang device name ya, atau computer name, atau apapun itu yang berhubung dengan nama perangkat yang kalian gunakan ya. Bisa kalau kalian gunakan Android ya pasti ada nama Androidnya ya, device name-nya. Kemudian kalau di PC itu pasti ada juga namanya, device name itu ya, atau computer name atau apapun itu namanya. Nah jadi, apa sih sebenarnya, apa, bukan fungsi ya, tapi, apakah pertanyaannya ini ya, pertanyaannya apakah sebuah, eee, website ya, itu bisa mendapatkan data atau, nama device kita ya. Nah ini, begini ya teman-teman ya, jadi mungkin bagi common user itu bukan suatu masalah ya, atau bagi orang umum itu bukan sesuatu sesuatu hal yang menjadi masalah. Tapi bagi kalian ya, khususnya yang baru apa namanya, yang berkecimpung di dunia Frostal, hal ini tentu sangat amat sangat penting bagi kita ya. Nah jadi eh, sebuah website itu adalah tugasnya untuk memprofiling atau men-tracking, para pengunjung atau viewernya. Nah, bagi kita sebagai seorang hoster pasti, eee, menjadi sesuatu hal yang, penting ya, bagaimana cara kita untuk menghindari, sistem tracking tersebut atau sistem, profiling tersebut ya. Nah jadi, mmm, mungkin, informasi ini tidak banyak yang membahas ya teman-teman ya, tapi di channel ini saya akan, membahasnya. Nah jadi untuk, device name ini ya, itu bisa artinya bisa diketahui oleh, website ya, sebuah website. Artinya dalam hal ini ya seperti yang kalian tahu ya. Jadi kita, lebih banyak, membicarakan seputaran YouTube ya, membicarakan seputaran, Google. Nah jadi untuk, mmm, ini ya, sebentar. Nah ya, mungkin, data-data yang ada di email kalian ya, tampilan yang ada di email kalian saat ini itu berbeda dengan yang ada, sebelumnya ya. Jadi berbeda dengan yang ada yang tahun-tahun sebelumnya maksud saya. Pasti ada perbedaan ya. Nah jadi, mmm, tampilan yang ada saat ini itu, mmm, pasti sudah ada perubahan ya. Nah jadi informasi ini, eee, saya
sampaikan kepada kalian semua ya, karena betapa pentingnya untuk masalah device name ini ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, nah kalian bisa baca ya, kalian bisa kunjungi langsung website ini. Di sini ada judul ya, kalian bisa lihat di Stack Overflow. Jadi how does Google know my computer's name? Jadi di sini em, ada apa ya? Ada pertanyaan, ada pertanyaan dari salah seorang user Stack Overflow. Jadi di sini dia bilang I was entering my Google account recently and noticed that not only did it say which browser I was currently using, it also knew the exact name of the computer I was using. How is Google able to fetch this information? Nah, jadi pada intinya ketika dia masuk ke dalam uh, akun Google-nya, maka dia mendapatkan informasi yang seperti ini teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat nih saya perbesar bahwa Google itu mampu untuk mengetahui nama perangkat yang kalian gunakan ya. Di sini kalian bisa lihat ini nama perangkat yang dia gunakan dan ini browser yang dia gunakan dan ini adalah lokasinya. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah mungkin saat ini kalian menggunakan program ya seperti anti-detect browser. Nah, kalian perlu lihat apakah program itu yang kalian gunakan memiliki fungsi atau menu untuk merubah device name ya atau nama perangkat. Karena setahu saya ada yang bisa ya, hanya sebagian kecil itu bisa untuk merubah nama perangkat ya, dan sebagian besar itu belum ada fitur untuk merubah nama perangkat itu. Nah, jadi ini yang perlu kalian ketahui ya. Nah, di sini kalau kita baca lagi lebih jauh, I have been browsing in the internet for JavaScript methods that should give me computer name or similar, but I am sure that JavaScript is not able to read this data. Now, if for anything, the site should maybe contain a small Java application that executes and fetch the data, but that would usually require for me to accept that Java is running in the browser by clicking a model opening box. Jadi ya pada intinya dia sendiri sebenarnya tidak yakin bahwa website ini mampu untuk mendapatkan data seperti ini, tapi ya kenyataannya terjadi teman-teman. Ya, pada kenyataannya tidak. Nah, ini untuk informasi ini mungkin kalian tidak akan temukan lagi ya. Kalau kalian lihat tadi ya, kalau kalian mana tadi? Nah, kalau kalian lihat di sini ya di akun email kalian itu tampilan seperti ini sudah berubah teman-teman, sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi karena dianggap bahwa itu merupakan data pribadi ya. Data pribadi yang seharusnya tidak tidak dipublikasikan, artinya seharusnya tidak diketahui oleh website ya, sebuah website ya, seharusnya tidak diketahui sebuah website, tapi ya itu terjadi. Nah, kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat ini sudah diposting 7 tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu teman-teman ya. Nah, artinya kemampuan Google untuk apa ya, istilahnya membongkar semua data yang perangkat yang kita gunakan sebenarnya ya sudah sudah sampai sejauh ini ya, maksud saya. Apalagi sekarang ya, sudah 7 tahun berlalu, ya kalian bisa bayangkan seberapa sulitnya lah untuk fraudster itu untuk apa namanya, untuk melangkah lebih jauh ya. Nah, jadi di situ yang perlu kalian ketahui. Nah, tapi meskipun seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini ya, jika anti-detect browser itu tidak bisa untuk mengatasi apa ya, kebocoran ya, kita sebutlah kebocoran, tidak mampu mengatasi kebocoran seperti ini, maka ya seperti yang telah saya sampaikan di video sebelum ini, kita bisa menggunakan ini ya. Nah, anti VM ini ya, kita bisa gunakan ini. Nah, kalian bisa lihat teman-teman ya, bahwa untuk nama perangkat kita antara VM yang ini dengan VM yang ini berbeda. Nah, kalian bisa lihat. Nah, inilah fungsinya. Kenapa kemarin saya sudah sampaikan bahwa
kita memerlukan program yang mampu untuk merubah data-data dari VM ini. Salah satunya ya ini, ya, yang baru saya sampaikan ini, ya. Nah, jadi ini mungkin hanya salah satu saja, hanya salah satu kebocoran yang bisa kita tutupi dengan menggunakan program ini ya. Kalau kalian menggunakan nanti Detect Browser mungkin tidak bisa, ya, mungkin tidak bisa. Nah, jadi kalau seandainya kalian lihat ya, di sini kita bisa lihat sebentar. Nah, BIOS version ya, kalian lihat BIOS versinya di sini Dell ya, di sini Phoenix Technologies. Kemudian ini sistem manufakturnya Gigabyte ya. Di sini sistem modelnya Z390 Gaming X, ini Aorus Master, dan beberapa hal lain yang artinya yang bisa kita generate ya menggunakan program ini ya. Nah, kemudian untuk yang versi standarnya ya, versi Oracle yang standarnya. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa memang barang ini open source ya, artinya bisa kalian dapatkan di internet ya. Tapi yang jelas untuk versi yang standarnya memang berbeda dengan versi yang sudah dimodifikasi seperti ini teman-teman, karena memang peruntukannya juga beda ya, peruntukannya juga beda. Nah, jadi kalau misalnya saya balik lagi lihat ke sini ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Di sini sistem manufakturnya adalah Innotek GmbH ya. Kemudian sistem modelnya itu masih VirtualBox ya. Jadi jelas di sini untuk ini juga data ini juga bocor ya teman-teman ya. Nah, ini untuk penjelasannya sebenarnya ada videonya di YouTube ya. Bagaimana cara sebuah website itu tracing information tentang perangkat yang digunakan ya. Tapi saya sudah cari-cari ya, saya nggak tahu apakah video itu dihapus atau memang eee, apa namanya, istilahnya keyword-nya yang salah untuk mencarinya, saya juga kurang tahu, tapi yang jelas ya, jadi yang jelas ini bisa di-tracking oleh sebuah website ya. Makanya dengan mudah ini bisa diketahui. Makanya eee, apa namanya, ada developer atau programmer yang membuat VM seperti ini ya. Nah, karena alasannya seperti itu yang barusan saya bilang bahwa untuk kemampuan sebuah website itu bisa mengetahui detail-detail dari perangkat yang kita gunakan. Jadi sebelum nanti kita bahas masalah Android ya, karena ada teman-teman yang menanyakan ya, sering juga beberapa teman-teman yang menanyakan di kolom komentar tentang apa ya, push dollar di menggunakan handphone ya. Nah, itu sebenarnya bukan nggak mau untuk membuat videonya ya, atau membuat tutorialnya apa ya, karena saya lebih banyak membuatnya dengan menggunakan PC ya. Ya, nanti saya jelaskan di akhir. Sebenarnya untuk di PC aja teman-teman itu udah cukup mengerikan lah ya. Artinya cukup ya lumayan sulit lah kalau untuk kita ya yang penting kalau misalnya kita serius ya biar sesulit apapun ya kita akan tetap melakukan riset terus ya setiap hari. Ini tergantung balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Apakah merasa tertantang atau merasa ini sebuah hambatan? Ya ini balik lagi kepada teman-teman sekalian. Kalau saya pribadi ya ini sebagai sebuah tantangan. Jadi ketika saya dapat informasi baru, ya kan, nah, maka saya akan mencari bagaimana caranya untuk mengakali sistem itu gitu loh. Mengakali ketika ada suatu teknik untuk mendeteksi kita, nah pasti ada caranya bagaimana kita mengakali teknik tersebut. Itu pasti ada. Nah, jadi artinya setiap tahun pun ya akan seperti itu gitu loh. Ya ketika semakin canggih sebuah teknologi maka itu juga akan ada celahnya. Itu sudah pasti dari dulu juga seperti itu ya. Jadi apa namanya ya, secanggih apapun itu pasti ada celahnya. Tinggal kita mau apa tidak untuk mencari celah tersebut ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian apalagi ya yang ingin saya sampaikan. Ini tadi ya, masalah nama perangkat ya. Ini kalau misalnya kita
lihat. Nah, ini device name-nya kan sama ini ya, dengan ini teman-teman ya. Ini device name-nya, ini kalian bisa lihat. Nah, jadi inilah salah satu data yang diberikan ya, artinya yang bisa bocor ke sebuah website ya. Kita belum lagi nanti bicara masalah Global Positioning System, Assisted Global Positioning System, NPL segala macam itu saya rasa mungkin akan jauh lebih rumit lagi ya. Itu yang di PC ya, apalagi yang di Android. Waduh itu nanti kita bicarakan masalah Android ya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi di bagian sini. Eee, nah, jadi kalau kalian lihat memang ini, apa namanya, sudah ada perbedaan ya, saya sudah jelaskan tadi. Nah, inilah fungsinya kenapa kenapa harus di-generate ya, kenapa harus di-generate teman-teman. Jadi kalau kita balik lagi ke sini ya, nah ini merupakan salah satu, data. Makanya mungkin, bagi kalian yang menggunakan anti detik browser ya, karena gini ya, jadi ketika kalian mengunjungi sebuah website atau menonton, video kalian ya, maka data ini kan pasti akan tercatat terus ya, setiap kunjungan itu pasti kan datanya akan terdata nih, ya kan. Kalian gunakan IP-nya beda, kemudian ya yang lain-lainnya mungkin sebagian besar yang di-cover oleh anti detik browser itu bisa kalian generate, tapi, untuk fitur seperti device name ini ya tidak artinya tidak ada fitur di situ ya untuk mengcover hal ini ya. Nah, oleh karena tidak ada fitur seperti itu, makanya ketika kalian, kunjungi terus-menerus, makanya data ini akan nongol terus, ya kan. Kalian kunjungi 100 kali ya, untuk device name-nya itu akan sama terus teman-teman. Ya 100 kali itu juga akan sama terus ya. Nah, jadi mungkin kalau kalian hanya nonton satu 2 kali itu nggak akan men-trigger, sistem dari anti fraud sistemnya dari Google ya, tapi kalau misalnya view-nya dalam jumlah yang banyak, ya otomatis juga akan men-trigger ya. Jadi akan bisa notice gitu loh, Google akan notice dan bisa diketahui ya, seperti itu. Eee, Mungkin seperti itu aja ya saya rasa ya. Oh iya tadi yang saya bilang ya, masalah Android ya. Nah balik lagi ya, sebenarnya bukan saya nggak mau ya, ini mungkin bagi teman-teman yang menanyakan kenapa, saya jarang untuk membahas masalah, apa namanya, Android ya. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat ya, kalau kalian bisa di-compile untuk YouTube-nya ya. Cuman saya malas aja untuk apa namanya, untuk melihat source code-nya ya. Tapi intinya kalian bisa lah untuk membuat apa namanya, membaca sendiri untuk source code-nya di YouTube ya, aplikasi YouTube-nya itu. Nah, untuk aplikasinya aja itu sebenarnya Eee, banyak data yang bisa diambil gitu ya dari perangkat kalian ya. Hanya dari aplikasi, belum dari, Android-nya sendiri gitu loh, dari Android-nya. Tanpa misalnya ada aplikasi apapun, hanya Android-nya aja, itu ya banyak sekali data yang bisa diambil. Kemudian, mmm, sebentar. Nah ini salah satunya ya teman-teman ya, salah satunya adalah, nomor handphone. Ya ini nomor handphone. Nah jadi ya ketika misalnya kalian menggunakan, eee proxy, menggunakan, apapun lah itu settingan segala macam. Nah, kalian perlu perhatikan ini untuk khusus Android ya, teman-teman ya, khusus di Android ya. Kalau untuk di PC makanya saya lebih senang menggunakan PC ya, karena antara Google dan Microsoft itu kan dua perusahaan yang berbeda ya, dua perusahaan berbeda walaupun mereka memiliki kerjasama ya, mereka memiliki kerjasama tapi ya pada dasarnya mereka dua perusahaan yang berbeda. Ada beberapa informasi yang mungkin mereka tidak bisa barter antara satu dengan yang lain ya. Nah, mungkin tugas kita mencari apa namanya data apakah itu gitu loh. Jadi supaya kita tidak mudah untuk di tracking gitu. Jadi lebih lebih sulit untuk mereka untuk men-tracking kita. Nah, untuk masalah apa namanya nomor handphone ya, nomor handphone kalian bisa lihat di sini ya. eh, Sebenarnya kalian bisa
apa ya, istilahnya kalian di compile sendiri ya, masalah apa namanya, JavaScript-nya ya. Bukan JavaScript, maksudnya aplikasinya bisa kalian rubah ke source code-nya. Kalian bisa lihat sendiri sebenarnya. Nah, di sini ada metadata phone number ya. Nah, ini kalau kalau mau dibuka ya pasti banyak lah data-data yang diminta lah untuk diminta dari aplikasi ke perangkat kita gitu loh. Kemudian, nah ini salah satunya aja. Jadi ada kode region, kemudian country code ya, kode negara dan lain segala macamnya. Nah, nomor handphone ini akan melekat di perangkat kalian. Kemudian dengan nomor handphone ini maka Google itu mampu untuk mengetahui lokasi kalian ya, meskipun kalian mengganti proxy kalian, ya kan? Karena tekniknya berbeda teman-teman ya. Kalau saya jelaskan sebenarnya cara untuk men-tracking itu banyak sekali sebenarnya. Bisa lewat email ya, email tracking, kemudian phone number ya, tracking by phone number, kemudian WiFi location ya, tracking by apa istilahnya? Tracking using WiFi location dan banyak sekali lah ya, banyak sekali macamnya. Ada NPL Assisted Global Positioning System dan segala macamnya, banyak sekali. Intinya jika menggunakan Android itu sangat mengerikan ya, sangat mengerikan mungkin bagi kalian yang untuk artinya serius lah menjadi fraudster. Bukan nggak bisa teman-teman, tapi memang ada caranya untuk bagaimana mengakalinya begitu loh ya. Jadi sebenarnya walaupun ya banyak apa namanya, banyak teman-teman yang menggunakan misalnya membeli proxy, kemudian menggunakan banyak perangkat gitu ya, menggunakan banyak perangkat sekalipun, memang ada beberapa hal yang mungkin luput dari perhatian teman-teman, sehingga walaupun menggunakan banyak perangkat sekalipun, hasilnya juga tidak maksimal ya, hasilnya juga tidak terlalu maksimal. Karena memang tidak hanya dari software atau perangkat lunaknya aja teman-teman sebenarnya, dari hardware-nya juga, itu juga masalah juga sebenarnya. Nah, jadi itu yang harus kita benar-benar kita perhatikan ya. Saya nggak bisa panjang lebar sebenarnya untuk menjelaskannya itu ya. Nah, informasi-informasi yang saya sampaikan sebenarnya itu ada di internet. Ada di internet. Kalian juga bisa bisa dapat sebenarnya. Cuman memang sebagian kecil itu bisa didapatkan dengan mudah, tapi sebagian besar kalian perlu effort untuk mencarinya. Ya, kalau mesti lihat di forum-forum, kemudian kalian mesti nanya-nanya gitu ya. Ada kalian mungkin kalian mesti chat DM ya secara pribadi ya, direct message secara pribadi ke ya orang-orang yang memang punya punya artinya punya apa ya? Punya ketertarikan di dunia fraudster gitu ya. Mungkin dia seorang programmer ataupun bahkan mungkin dia seorang hacker ya. Kalian bisa tanya sama sama mereka ya. Nah, tapi ya hati-hati juga sebenarnya kalau kalian mau apa namanya, mau mencoba-coba sebuah software atau aplikasi mungkin yang kalian diberikan oleh oleh orang itu gitu ya. Apalagi memang dia seorang hacker atau programmer, terus diberikan sebuah software atau aplikasi yang harus diinstal di perangkat di HP ataupun di laptop atau PC kalian, itu kalian patut eh, waspada ya, karena biasanya perangkat kalian malah yang dihack sama dia ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi saya juga seperti itu. Jadi kita harus waspada, benar-benar waspada ya. Eh, itu saran dari saya ya. Kemudian apalagi ya? Ya mungkin seperti itulah ya. Mungkin di video kali ini saya agak sedikit panjang lebar membahasnya. Sebenarnya saya nggak mau panjang lebar ya, karena eh, bingung juga nanti menjelaskannya gimana ya. Tapi intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau diambil kesimpulan bahwa mana tadi ya? Kita balik lagi ke balik lagi ke sini ya tadi ya. Nah, ini ya, kita pada intinya adalah bagaimana cara kita menghindari deteksi dari device name ini ya. Nah, jadi salah satu caranya adalah dengan kita bisa menggunakan anti VM ini. Karena ini sudah dirubah segala macamnya. Belum nanti lagi masalah location ya. Nah, antara browser location dengan operating system ini ya, Windows location ya, itu juga berbeda teman-teman ya, itu berbeda cara atau tekniknya.
Jadi ketika misalnya kalian menggunakan proxy, kemudian geolocation kalian cek itu sudah oke, ya, artinya sudah sesuai. Tapi di level mesinnya itu juga mengirimkan data ya ke server ya, khususnya pada server Google lah. Jadi, nah seperti itu. Artinya itu saja sebenarnya udah suatu kebocoran ya. Makanya antara browser dan mesinnya itu harus sama ya, harus sama lokasinya ya. Dia nggak boleh beda ya. Biasanya ada toleransinya berapa meter gitu ya. Itu nggak masalah. Yang penting dia nggak terlalu jauh jarak perbedaannya. Karena mungkin kalian bisa bisa apa namanya kalau kalian sering di tes di pixel scan itu biasanya teman-teman merahnya di bagian lokasi. Nah itu pas apa namanya pasti ada penyebabnya. Kenapa seperti itu? Kenapa di bagian lokasinya itu merah? Ya, tapi mungkin kalau sekarang itu udah gampang ya. Udah gampang kalian untuk mengatasi itu udah gampang. Tapi ya kalian belum tahu untuk mungkin belum mengetahui di bagian mesinnya itu juga mengirimkan data yang sama ke server yang kalian kunjungi ya. Nantilah kita bahas lebih lebih jauh lagi seperti apa itu sebenarnya ya. Nantilah. Nah, tapi saya rasa untuk video kali ini seperti ini aja ya, karena sudah terlalu panjang. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bagi kalian mungkin yang ingin bertanya bisa langsung DM saya, yang juga ingin bergabung di channel Telegram itu juga bisa bergabung ya. Linknya sudah ada eh, di bagian deskripsi ya. Kita sharing-sharing teman-teman ya. Jadi bukannya saya expert di bidang ini enggak, tapi saya itu mencari informasi gitu. Jadi saya ini termasuk orang yang rajin untuk mencari informasinya. Mungkin hal-hal yang seperti ini itu jarang dibahas oleh teman-teman yang lain ya. Artinya channel-channel yang mirip-mirip dengan channel yang lagi saya bangun ini ya. Materinya mirip-mirip. Nah, tapi saya rasa saya sudah cari kayaknya belum ada yang membahasnya ya. Dan mungkin juga ini channel saya nggak tahu berapa lama umurnya ya. Kalau misalnya ya umurnya panjang ya syukur ya. Kalau nggak panjang ya udah kita bikin lagi gitu loh. Oke, tapi yang jelas mungkin kalau misalnya kalian nggak ada di channel, artinya nggak ada di grup Telegram, mungkin kalian nggak tahu kalau saya misalnya andai katalah channel ini sudah di take down, ya mungkin kalian nggak tahu ketika misalnya saya membuat channel baru gitu kan. Tapi kalau kalian ada di channel Telegram saya, mungkin saya bisa informasikan, saya bisa kasih tahu gitu. Jadi biar artinya biar tetap kita bisa apa namanya bisa saling tukar pendapat lah ya. Kalian juga bisa nanti komen di kolom komentar. Oke, saya rasa seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya dari tadi ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Ya, nanti kita bahas lebih lebih banyak lagi hal-hal seputaran dunia Froster, dan saya juga masih mencari ya. Saya juga masih mencari informasi terus ya, masih mendalami terus setiap hari, setiap jam saya terus mencari dan mendalami informasi, dan informasi ini sangat luas sebenarnya di internet ya, banyak. Jadi banyak sekali ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.